Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sylvia Dewi Kumalasari selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Asuransi Transportasi dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja akhir kami yang berjudul Risiko Penumpukan Kargo dalam Rantai Pasok Maritim, Perspektif Baru dalam Manajemen Risiko, serta rekomendasi bagi industri asuransi dan pengirim kargo. Next. Next. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Windy Putriana Dewi. Lalu ada Andisa Rudiatu Zahra. Yang ketiga ada Amanda Syafira. Lalu ada Erlina Hazahra. Dan yang terakhir ada Sharla Rahma Junita. Next. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Jadi globalisasi dan efisiensi rantai pasok itu mendorong adopsi strategi seperti just in time dan pengurangan inventaris. Namun, strategi ini meningkatkan kerentanan terhadap gangguan ekstrim seperti bencana alam, pandemi, atau konflik geopolitik. Salah satu risiko yang belum banyak dibahas adalah risiko akumulasi kargo, yaitu konsentrasi barang dalam jumlah besar di satu lokasi tetap maupun bergerak, terutama dalam transportasi maritim yang mengangkut lebih dari 90% volume perdagangan global. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam manajemen risiko rantai pasok atau SCRM untuk mendefinisikan, mengkarakterisasi, dan mengelola risiko akumulasi secara strategis, guna memperkuat ketahanan dan keberlanjutan logistik global. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Windy atas penjelasannya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian teori untuk mendukung analisis data. Kajian teori ini yaitu bertujuan untuk memberikan landasan konseptual terkait risiko dalam rantai pasok, khususnya dalam konteks transportasi maritim. Nah, untuk teori-teori yang saya gunakan yaitu yang pertama menggunakan supply chain risk management, merupakan gabungan antara konsep manajemen rantai pasok dan manajemen risiko. Nah, SCRM ini berfokus pada upaya mengelola ketidakpastian dan potensi gangguan di sepanjang aliran rantai pasok dengan cara mengidentifikasi, mengukur, menangani, serta mengandalkan risiko secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, menurut Shahrain, faktor penyebab risiko dalam supply chain ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk teori kedua yaitu akumulasi risiko. Akumulasi risiko ini adalah kondisi di mana sejumlah besar risiko terkonsentrasi pada suatu titik lokasi, objek, atau periode waktu tertentu. Sehingga apabila terjadi suatu kejadian yang merugikan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu pihak, tetapi mencakup banyak pihak sekaligus dan berpotensi menimbulkan kerugian besar secara kolektif. Adapun faktor penyebab akumulasi risiko ini yaitu yang pertama, konsentrasi barang dalam satu mode transportasi, yang kedua jenis dan sifat barang yang rentan, yang ketiga kondisi dan kelayakan alat angkut, yang keempat yaitu metode pengepakan. Kemudian yang ketiga yaitu teori diversifikasi risiko. Itu merupakan pendekatan fundamental dalam pengelolaan risiko yang bertujuan untuk meminimalkan dampak kerugian terhadap keseluruhan sistem dengan menyebarkan exposure ke berbagai jenis asal, sektor, atau wilayah. Kemudian menurut Susanto, terdapat beberapa faktor yang mendorong pentingnya diversifikasi risiko dalam pengelolaan rantai pasok dan distribusi logistik. Antara lain yaitu ketergantungan pada satu jalur atau titik distribusi. Boleh di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi kasus, di mana situasi penanganan risiko akumulasi kargo saat ini terjadi perbedaan kesadaran akan pentingnya akumulasi kargo dalam rantai pasokan maritim.
Akumulasi kargo belum menjadi fokus utama dalam pengelolaan risiko akibat ketidakjelasan istilah yang digunakan serta kurangnya pemahaman terhadap masalah ini. Perusahaan asuransi menilai pentingnya informasi mengenai akumulasi kargo dalam arus barang, sementara pemilik kargo seringkali tidak menganggap sebagai risiko yang signifikan. Perbedaan persepsi inilah yang menghambat terbentuknya pemahaman mengenai urgensi risiko akumulasi. Untuk tantangan yang paling sering disebutkan oleh perusahaan asuransi dan pakar asuransi mengenai akumulasi risiko atau AR adalah perlu adanya peningkatan kesadaran risiko dari pihak pemilik kargo agar dapat mempertimbangkan akumulasi dari keputusan yang strategis. Selain itu, salah satu tantangan besar dalam mengelola risiko penumpukan kargo adalah kurangnya pemahaman tentang seberapa penting dampaknya terhadap kelangsungan bisnis dan kerentanan barang. Hampir semua orang yang diwawancarai setuju bahwa jika barang penting menumpuk di satu tempat dan terjadi masalah, maka risikonya akan sangat tinggi. Namun, perusahaan asuransi berpendapat bahwa bisnis kontinu hanya penting jika polis asuransi mencakup gangguan bisnis, bukan hanya barang. Tantangan lain bagi perusahaan asuransi yaitu kesulitan membaca dan mengontrol penumpukan barang dari semua klien karena data yang sangat banyak dan rumit. Lalu, hal yang terpenting dalam pelayanan manajemen risiko adalah kemampuan untuk melihat pergerakan barang secara visual, misalnya melalui peta dunia. Dengan begitu, perusahaan dapat melacak posisi pengiriman barang secara real-time. Selain itu, sistem ini juga dapat menunjukkan tingkat penumpukan barang di lokasi tertentu. Baik perusahaan asuransi maupun pemilik barang sepakat bahwa risiko terhadap kargo sangat penting untuk diperhatikan. Risiko yang paling besar biasanya datang dari bencana alam dan cuaca ekstrim. Situasi geopolitik seperti pemogokan atau penutupan perbatasan, serta kondisi transportasi yang kurang baik seperti kapal tua atau kontainer rusak. Selain itu, jadwal pengiriman juga menjadi faktor penting, terutama untuk barang yang cepat rusak atau punya tenggat waktu. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada tanggapan atas permasalahan. Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam konteks manajemen risiko rantai pasok maritim adalah kurangnya perhatian dan pemahaman terhadap risiko akumulasi kargo, baik dari sisi pelaku industri logistik maupun perusahaan asuransi. Risiko ini muncul akibat konsentrasi muatan bernilai tinggi dalam suatu moda transportasi atau titik geografis yang sama, yang dapat menyebabkan kerugian besar bila terjadi insiden tunggal seperti kecelakaan, bencana alam, atau gangguan politik. Tanggapan terhadap permasalahan ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan kolaboratif dengan fokus pada 3 aspek utama, yaitu pertama, peningkatan kesadaran dan pemahaman kolektif. Perbedaan persepsi antara pemilik kargo dan perusahaan asuransi menjadi akar persoalan dalam pengelolaan risiko akumulasi. Sementara perusahaan asuransi memandang akumulasi sebagai risiko sistematik yang perlu diukur dan dikendalikan. Pemilik kargo cenderung meminimalkan urgensi isu tersebut karena tidak merasakan dampaknya secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan edukasi lintas sektor yang dapat meningkatkan kesadaran kolektif terhadap konsekuensi risiko akumulasi terhadap kelangsungan bisnis. Yang kedua, ada peningkatan transparansi dan kolaborasi data. Keterbatasan data dan kurangnya transparansi antar pihak-pihak dalam rantai pasok menghambat penilaian risiko secara akurat. Informasi terkait volume, jenis barang, titik distribusi, serta durasi pengiriman seringkali tidak dibagikan secara terbuka kepada perusahaan asuransi. Padahal data tersebut sangat penting dalam melakukan analisis risiko akumulasi. Oleh karena itu, dibutuhkan platform digital terintegrasi yang dapat mempertemukan data operasional dari pemilik barang dan perusahaan logistik dengan analisis risiko dari penyedia asuransi.
Penggunaan sistem pelacakan berbasis peta dan visualisasi spasial terhadap posisi kargo secara real-time dapat menjadi alat penting dalam memitigasi risiko. Dengan adanya sistem ini, baik perusahaan asuransi maupun pelaku usaha dapat melakukan pemantauan potensi penumpukan kargo dan mengatur ulang rute atau moda transportasi sebelum risiko meningkat. Yang ketiga ada penerapan strategi diversifikasi risiko. Untuk mengurangi konsentrasi risiko pada satu titik, penerapan strategi diversifikasi risiko menjadi langkah penting yang perlu diperkuat dalam sistem logistik. Strategi ini dapat mencakup diversifikasi rute pengiriman, penggunaan moda transportasi yang berbeda, pembagian volume pengiriman ke beberapa titik distribusi, serta pemilihan pelabuhan alternatif. Selain itu, dari sisi perusahaan asuransi, diperlukan kebijakan penjaminan yang disesuaikan dengan kapasitas risiko dengan dukungan reasuransi yang optimal. Strategi seperti pembagian risiko atau yang biasa kita sebut dengan risk pooling, batas retensi, dan perhitungan exposure kolektif terhadap lokasi geografis tertentu harus dijadikan pedoman utama dalam menyusun portofolio asuransi kargo. Baik, selanjutnya masuk ke dalam solusi permasalahan, di mana untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi terkait risiko akumulasi kargo dalam rantai pasok maritim, diperlukan serangkaian solusi dan juga rekomendasi strategis yang bersifat menyeluruh dan juga adaptif. Di mana solusi pertama itu ada peningkatan kesadaran risiko akumulasi kargo. Salah satu akar masalah dari risiko akumulasi kargo adalah rendahnya kesadaran dan juga persepsi yang berbeda antara pemilik barang dan juga perusahaan asuransi. Di mana poin yang pertama itu dengan menyelenggarakan pelatihan rutin tentang standar internasional seperti IMSBC Code untuk seluruh pihak terkait. Lalu yang kedua ada membentuk forum lintas sektor antara pihak asuransi, pemilik kargo, dan juga otoritas pelabuhan untuk membahas isu-isu strategis terkait risiko akumulasi serta berbagai data dan juga pengalaman. Lalu yang ketiga ada mengembangkan dokumen panduan atau manual standar operasional yang menjelaskan mengenai definisi, indikator, dan juga potensi dampak risiko akumulasi agar terdapat kesamaan pemahaman di antara semua pelaku. Dan yang terakhir, dengan meluncurkan kampanye komunikasi publik di sektor logistik dan juga asuransi melalui media industri seperti seminar dan juga publikasi. Lalu yang kedua ada penguatan transparansi dan kolaborasi data, di mana salah satu tantangan utama dalam pengelolaan risiko akumulasi kargo adalah minimnya transparansi informasi antara pelaku rantai pasok, khususnya antara pemilik barang, perusahaan logistik, dan juga penyedia asuransi. Maka untuk solusinya, yang pertama dapat mengimplementasikan sistem pelacakan barang berbasis digital yang terintegrasi sehingga posisi dan juga akumulasi kargo dapat dimonitor secara real-time. Lalu yang kedua, menerapkan protokol pelaporan yang mewajibkan pemilik barang untuk menyampaikan informasi dasar mengenai jenis barang, volume, dan titik pengirim kepada penyedia jasa logistik. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan teknologi seperti RFID, IoT, dan juga GPS untuk melacak posisi dan kondisi barang selama perjalanan. Lalu yang ketiga ada menyusun kesepakatan formal antara perusahaan yang mengatur cara berbagi informasi sensitif secara aman dan juga terbatas untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek hukum dan perlindungan data. Dan yang terakhir ada menyusun kesepakatan formal atau perusahaan yang mengatur cara berbagi informasi sensitif secara aman dan juga terbatas. Lalu yang ketiga ada pengelolaan asuransi yang komprehensif, di mana sistem asuransi kargo konvensional umumnya dirancang untuk menanggung risiko kerugian individu. Maka solusi yang terbaik yang dapat dilakukan adalah pertama, perusahaan asuransi perlu mengubah pendekatan underwriting mereka dari yang sebelumnya hanya menilai risiko berdasarkan nilai barang menjadi memperhitungkan tingkat konsentrasi kargo di lokasi tertentu. Lalu yang kedua, perusahaan asuransi perlu memetakan distribusi geografis polis mereka dan juga menghindari konsentrasi nilai asuransi yang berlebih di satu wilayah. Lalu yang ketiga, asuransi dapat memberikan potongan premi atau manfaat tambahan bagi pemilik barang yang menerapkan sistem pelacakan.
Lalu yang terakhir ada menambah klausul khusus dalam polis asuransi terkait perlindungan terhadap bencana besar yang berdampak pada lokasi akumulasi seperti ledakan pelabuhan, kerusakan fasilitas kontainer, atau kerugian masif. Lalu yang keempat ada penyusunan regulasi dan juga standar internasional, di mana risiko akumulasi kargo yang berdampak sistemik tidak dapat dikelola secara efektif hanya oleh satu pihak atau perusahaan saja. Maka solusi yang terbaik yaitu dengan melibatkan organisasi seperti International Maritime Organization, World Shipping Council, serta asosiasi asuransi dan juga logistik global untuk menyusun pedoman bersama mengenai manajemen risiko akumulasi. Lalu yang kedua, dengan membuat batasan jumlah atau nilai maksimum barang yang dapat ditumpuk di satu lokasi dalam satu waktu. Lalu yang ketiga, ada pemerintah dan otoritas pelabuhan dapat mewajibkan operator logistik untuk menyusun laporan potensi akumulasi kargo sebagai syarat perizinan atau sertifikasi. Dan yang terakhir, dengan mengembangkan protokol darurat khusus di pelabuhan atau lokasi transit utama jika terjadi kejadian ekstrim. Dengan penerapan solusi ini, risiko akumulasi kargo dapat diminimalkan secara signifikan. Boleh next. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari study case yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, risiko penumpukan kargo atau accumulation risk dalam rantai pasok maritim merupakan ancaman serius yang dapat menimbulkan kerugian besar jika tidak ditangani secara tepat. Risiko ini muncul akibat konsentrasi barang bernilai tinggi dalam satu titik geografis atau moda transportasi yang sama, sehingga sangat rentan terhadap insiden tunggal seperti bencana alam, kecelakaan, atau gangguan geopolitik. Permasalahan utama yang memperburuk kondisi ini adalah rendahnya kesadaran dari para pelaku industri terhadap potensi risiko tersebut, minimnya transportasi dan kolaborasi data antar pihak terkait, lalu serta belum adanya standar penanganan khusus yang mampu mengatur dan mengendalikan akumulasi kargo secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan logistik maritim secara menyeluruh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.